Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andi dan abang-abang yang lain yang dirahmati Allah. Mohon pencerahannya Bang Andi. Setelah saya mengamalkan DN dan saya alami di kelas, sebelumnya saya ingin menceritakan, saya mengajar di setingkat SMP itu ada 6 kelas, yang di setingkat SMA itu ada 5 kelas. Dari sekian banyak kelas itu ada satu kelas yang di tingkat SMP, yaitu kelas 9, itu yang agak memprihatinkan anak-anaknya. Memperhatikannya begini, jadi kalau pas saya mengajar di kelas itu, banyak anak laki-laki berulah. Satu tidur, yang kedua kalau tidak tidur, anak yang lain, kebanyakan yang laki-laki dan juga perempuan, itu ngomong sendiri. Kemudian saya nasihati dengan baik, kalau hal itu yang dilakukan itu tidak baik. Kemudian lain harinya setelah dikasih nasihat diulangi lagi, tetapi saya tidak menyerah, saya nasihati terus. Bukan marah Bang ini, tapi saya nasihati, dan juga sudah saya jelaskan di kelas pada anak-anak itu nasihat. Kemudian saya ingat kata-kata Bang Andi, jika kita nasihati orang berulang-ulang dan tidak digubris atau tidak apa, itu kita serahkan pada Allah. Mohon pencerahannya Bang, bagaimana sikap saya selanjutnya. Sementara ini saya berpedoman itu yang bisa membolak-balikkan hati, yang bisa mengubah perilaku siswa dalam kelas itu Allah sendiri. Kita hanya menasihati. Gitu aja Bang. Sekian dulu dari saya, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Rumat, sebagai pendidik ya, mudah-mudahan ini bisa dipelajari juga untuk kawan-kawan yang lain. Tugas kita harus paham tugas kita hanya mendidik, hanya mengajar, bukan membuat mereka pintar ya, bukan membuat mereka benar, bukan membuat mereka tambah baik, tambah bagus, tidak. Tugas kita hanya mendidik dan mengajar. Jadi kalau kita paham tugas, berarti kita tidak kecewa ketika mereka sudah diajarkan gak pintar-pintar, mereka sudah diajarkan kok tidak benar, kok tidak berubah. Kita tidak ada rasa kecewa. Yang penting kita pahami dulu tugas kita. Tugas kita hanya mengajarkan, hanya mendidik. Itu sebagai tugas. Jadi bagaimana mereka nanti selanjutnya, ya serahkan kepada Allah. Nah, ini juga yang harus kita pahami sebagai pendidik. Setiap orang itu memiliki energi, setiap orang memiliki vibrasi. Mengapa ada sosok guru yang berkarisma istilahnya ya? Ketika dia mengajarkan, semua murid akan manut, semua murid akan tunduk, semua murid akan respect. Tapi ada juga guru yang ketika mengajar kok muridnya sepele. Jadi di situ penting kita
memposisikan dulu energi diri kita. Kalau kita sudah berkarisma, kita sudah ada jiwa pemimpin, kita ada energi yang positif di diri kita, pasti itu akan memvibrasi pada sekitar. Ya contoh, ada guru yang ketika mengajar tuh bawaannya muridnya ngantuk. Kenapa? Karena gurunya tidak berinteraksi antar jiwa. Ibaratnya apa yang dia ajarkan itu tidak ada rasa. Tapi ada guru yang ketika dia ngomong ya muridnya nggak berkedip. Muridnya akan menyaksikan, muridnya akan mendengarkan. Karena itu ada magnet, ada daya tarik tersendiri. Itu dari mana? Ya dari vibrasi di diri kita. Nah, jadi bagaimana biar kita, ya ibarat kata ya, kuatkan cahaya diri kita. Apabila cahaya itu semakin terang, insya Allah di sekeliling kita itu ibarat magnet, akan ketarik. Mereka akan mencari, ini kenapa kok terang kali. Mereka akan mendekati kita, mereka akan mendengarkan kita, mereka akan belajar sungguh-sungguh. Karena apa? Kita ada cahaya. Ya, ini banyak yang tidak dipahami. Jadi yang seperti itu harus ada pada harus ada pada diri pemimpin, harus ada pada diri seorang guru, yaitu vibrasi yang betul-betul kuat energinya, sehingga cahayanya semakin terang, sehingga menyinari sekitar kita, dan yang di sekitar kita akan ketarik ya. Di situ coba diperbaiki. Jadi jangan kita coba merubah orang lain. Sangat banyak kita ini ingin merubah orang lain. Orang yang salah kita benarkan, orang yang nggak benar kita luruskan. Ya itu benar, nggak salah sih. Cuman jangan sampai ada sedikit pun ego dari diri kita, seolah-olah kita yang bisa merubah. Bagaimana mereka bisa mendengarkan kita kalau di diri kita nggak ada energinya? Jadi diri kita harus ada energi itu. Nah, bagaimana sekarang agar kita memiliki energi yang sangat kuat sehingga memvibrasi pada sekitar, sehingga mereka manut, sehingga mereka melihat kita ini penuh wibawa, penuh karisma, dan mereka tidak berani macam-macam. Ibarat kata tidak berani macam-macam, ya mereka ketika melihat kita segan, melihat kita sungkan. Karena apa? Energi kita besar. Jadi ini bukan untuk guru aja, untuk siapapun sosok pemimpin harus ada. Ya. Jadi untuk Pak Rumat, coba kita lebih, ya inilah agak ekstrem ini ya, lepas pangkat guru. Itu yang sering saya terapkan. Makanya saya nggak pernah merasa guru, saya nggak pernah merasa berilmu, tapi semua kawan-kawan yang belajar itu saya anggap sahabat, saya anggap saudara. Makanya banyak yang panggil ustadz, panggil ini, panggil itu. Saya bilang janganlah panggil ustadz. Karena apa? Saya pun baru belajar ini. Panggil saja Bang Andi. Justru bukan berarti saya menghinakan diri saya, tidak. Justru dengan kita melepas pangkat guru, mereka nyaman belajar dengan kita. Mereka nyaman dekat sama kita. Ya ibaratnya ya, tetap mereka tahu adab, tetap mereka tahu posisi mereka. Jadi guru itu nggak mesti harus kita tunjukkan, aku guru, ikuti aku, itu kan kita tunjukkan. Tetap kita melepas pangkatnya, nanti kan mereka akan menilai, wah Bang Andi aja guru tapi kok nggak merasa guru gitu. Dan mereka nanti akan segan, dan mereka nanti akan respect, akan mendengarkan. Karena apa? Ada energi kasih sayang, ada energi kita memanggil jiwa mereka, ada energi, ya ibaratnya kita rangkul mereka itu kan. Tapi kalau kita menganggap
kamu harus benar, kamu harus berubah, kamu harus begini, harus begitu, itu ego. Jadi kita pahami saja tugas kita hanya sebagai pendidik, hanya sebagai pengajar. Ya Allah, di situ rasa berserah kepada Allah itu harus kita bawa, ya kan? Ya Allah, aku mengajarkan ini karena mengikuti perintah-Mu. Aku mendidik mereka karena menjalankan tugas-tugasku. Mau pintar mau enggak, ya itu kembalikan padamu ya Allah. Nah, jadi ketika kita zero, insya Allah nanti mereka akan berubah, ya. Jadi dua itu yang harus ada. Yang pertama, energi kita harus besar, harus kuat, harus ada karisma. Karisma ini bukan berarti angker, tidak. Karisma ini segan, bukan berarti menakutkan. Segan dan takut itu berbeda. Banyak murid yang takut sama gurunya. Karena apa? Gurunya angker. Tapi ada juga guru yang ya biasa-biasa aja, tapi muridnya segan, sungkan. Tapi mereka tetap respect. Itu yang namanya karisma. Jadi kita jangan sok wibawa. Sok wibawa itu kesannya angker. Tapi kalau kita berkarisma tanpa kita minta wibawa, mereka akan memandang kita dengan wibawa. Mereka akan melihat kita ada wibawanya. Di situ mereka akan lebih respect dan mereka tidak semau gue, ya kan? Nah, jadi coba ini diterapkan, dirangkul, diajak jiwanya. Kita mengajarkan juga dengan rasa. Ya, kita lihat kenapa kok setiap saya ajarkan nih murid-murid kok cuek, mereka kok bawaannya ngantuk. Ya mungkin kita nggak ada sambung rasa. Ketika mengajarkan itu kita nggak ajak mereka untuk sama-sama belajar. Kesannya aku hanya menjalankan tugasku, tapi ya kita nggak ada sambung rasa, itu berat. Makanya banyak murid ketika datang seorang guru membawakan mata pelajaran, di situ ya bawaannya ngantuk. Bawaannya kok lama kali ini selesai pelajarannya ini, ya mereka juga tidak suka. Karena apa? Energi kita nggak bagus, ya kan? Jadi tentang energi ini penting. Energi vibrasi ini penting. Makanya ada orang yang bagus, yang positif, di situ enak. Banyak yang senang, banyak yang suka, banyak yang kasihan, banyak yang iba, banyak yang ada rasa ingin nolong. Ya itu kalau kita energi kita udah bagus, siapa aja orang mau nolong kita, ya kan? Nah, jadi coba diajak ya, diajak mereka pakai bahasa rasa. Kita ya keluar itu apapun nasihat kita itu kalau memang ada secuil ego situ mendal, mereka juga akan melihat egomu aja itu. Tapi kalau memang kita ngomongnya pakai rasa, ya mereka nggak lihat diri kita, tapi mereka melihat inilah apa nasihat yang baik, inilah nasihat yang benar. Jadi mereka nggak melihat diri kita. Ya, untuk Pak Rumat coba diterapkan. Hilangkan pangkat kita sebagai guru, anggap mereka sahabat. Nah, ini ekstrem ini. Bapak di sini mengajarkan kalian menjalankan tugas. Kalian di sini disuruh orang tua sekolah juga menjalankan tugas. Tugas kalian belajar. Tugas Bapak mengajar. Jadi ayo kita sama-sama menjalankan tugas kita masing-masing. Nah, coba itu diajak ngobrol begitu. Ya. Kita ajak apa alasannya dia mau mendengarkan kita. Mereka mau mendengarkan kita apa alasannya. Jangan kita kesel, kita marah. Sudah capek saya nasihati nggak dengar juga. Di situ ada gondok di hati kita. Itu berarti ego, ya. Mudah-mudahan Pak Rumat bisa terapkan. Jadi apapun
gerak hidup kita bawa Allahnya. Ya Allah, tugasku mengajar, bukan membuat mereka pintar, bukan membuat mereka benar. Bukakan hati mereka ya Allah, biar mereka mendengar nasihatku. Nah, itu minta sama Allah. Ketika aku mengajarkan, bukakan hati mereka agar benar-benar mau menerima pelajaran dariku. Rasa bergantung kepada Allah itu kita bawa. Insya Allah, ya Allah lah yang main, ya kan? Allah yang membolak-balik hati manusia. Mudah bagi Allah. Mungkin selama ini bandel, mungkin selama ini cuek, mungkin selama ini melawan. Kalau Allah merubah mereka, ya bisa aja. Ya tergantung kita. Ridho nggak kita menyikapi murid yang bandel itu? Kalau kita ridho, ya insya Allah lebih ridho lagi. Gampang Allah rubah mereka. Jadi dua yang harus kita pegang. Satu, energi diri kita. Energi kita harus baik, harus positif, harus kuat mancernya. Itu harus ada pada sosok pemimpin, baik guru, baik kepala, ibaratnya apa pimpinan lah, apapun pimpinannya, ya energinya harus bagus. Yang kedua, rasa bergantung kepada Allah. Nah, kalau dua itu kita pakai, insya Allah beda, itu nanti akan berubah mereka. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.